Yang terhormat Kepala BPH Migas Ibu Erika Ratnawati sekaligus Ketua Posko Natal Sektor SDM tahun 2023-2024. Yang kami hormati Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Bapak Sental Harjadi dan Santoso Putro. Yang kami hormati pula Bapak Suko Hadi Arianto Pratomo, Subkoordinator Perencanaan Subsidi Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas. Yang kami hormati Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Bapak Arif Sihaan. Yang kami hormati Bapak Agus Budianto selaku Katim Biologi Mutabung dan Tsunami Badan Biologi. Yang kami hormati Ibu Nida Nuriati Finahari selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Listrik Kementerian SDM. Yang kami hormati Bapak Edwin Ansori, Executive Vice President Transmisi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, PT PLN Persero. Yang kami hormati pula Komite BPH Migas Bapak Basuki Trekora Putra, Bapak Saleh Abdul Rahman, Bapak Iman Salman Arif, Bapak Iwan Arsasi Adi. Yang kami hormati tenaga ahli Menteri Kementerian SDM Bapak Mulyono dan Bapak Hendriarto. Yang kami hormati pula Sekretaris BPH Migas Bapak Bapak Alfred Simanjuntak serta seluruh rekan-rekan media dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama-sama di Aula BPH Migas pada hari ini Senin 8 Januari 2024 dalam acara penutupan dan konferensi pers Posko Nasional Sektor SDM Natal dan Tahun Baru Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Yang saya hormati anggota Komite BPH Migas, yang saya hormati Direktur Jenderal Migas atau yang mewakili, kemudian Dirjen Tenaga Listrikan atau yang mewakili, Kepala Badan Biologi yang mewakili, Kepala Biro Perencanaan Kementerian SDM atau yang mewakili, kemudian Kepala Biro Klik Kementerian SDM atau yang mewakili, kemudian Direktur Utama PT Pertamina Persero atau mewakili. Pak Alfian, selamat datang. Pas sekali saya kasih perkenalan. Kemudian dari Pertamina Patraniaga di lengkap hadir dari Pak Rifa, Pak Iga, Pak Suto. Kemudian Direktur Utama PT PLN Persero atau mewakili, Direktur Utama PT PGN atau yang mewakili. Kemudian dari Direktur Utama Badan Usaha BPN, PT AKL, Korpoindo, PT Shell Indonesia, PT Exxon Mobil, Indonesia, PT Indonesia, PT Anima, Petroindo Raya. Kemudian tentu seluruh jajaran pegawai di lingkungan BPH Migas dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas karunia-Nya pada siang hari ini kita diberikan sehat, diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam acara penutupan Posko Nataru dan Tahun Baru 2024. Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan tugas kami sebagai koordinator dari Posko Nataru dan Tahun Baru 2024 sektor SDM, kami akan melakukan beberapa hal yang sudah kami lakukan yang terkait dengan pemantauan kebutuhan, ketersediaan dan distribusi BBM dan juga gas, pasokan listrik serta antisipasi terhadap kebencanaan geologi. Pemantauan Posko Nasional ini dilaksanakan sejak tanggal 15 Desember 2023 hingga hari ini tanggal 8 Januari 2024 dan tertempat di gedung Migas.
Dalam pelaksanaan kegiatan posko ini, kita lakukan sinergitas sehingga pelaksanaan posko ini dapat berjalan lancar. Sinergitas ini tidak hanya dengan anggota internal posko, tapi juga dengan berbagai stakeholder, seperti dengan Korlantas, Polri, kemudian juga dengan Perhubungan Darat, Laut dan Udara, kemudian dengan Badan Pengatur Jalan Tol dan PT Jasa Marga, kemudian juga tentunya dengan berbagai badan usaha yang terkait dengan sektor SDM. Kami tentunya mengucapkan terima kasih banyak atas sinergitas yang berjalan dengan baik sehingga posko ini berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil evaluasi pemantauan posko Nataru ini, ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh masing-masing sektor. Yang pertama dari sektor BBM. Kondisi ketersediaan atau stok BBM dan penyaluran BBM secara umum selama masa posko dalam kondisi aman. Telah disiagakan 116 terminal BBM, 7.857 SPBU, 5.484 stasiun dan 71 DPPU. Selain itu juga terdapat layanan tambahan untuk BBM. Kemudian stok dan akuisisi BBM selama masa posko Nataru juga dalam kondisi aman dengan akuisisi berkisar antara 3-6. Penyaluran BBM tertinggi secara nasional untuk arus mudik terjadi pada tanggal 23 Desember 2023 dengan kenaikan gasolin 15,73% dari bulan normal. Sedangkan untuk arus balik pertama terjadi pada tanggal 26 Desember 2023 dengan kenaikan gasolin 8,26% dari bulan normal. Dan arus balik kedua terjadi pada tanggal 3 Januari 2024 dengan kenaikan gasolin 9,14% dari penyaluran normal. Adapun penyaluran selama periode posko Nataru 2023-2024 dibandingkan rata-rata penyaluran normal untuk gasolin mengalami kenaikan sebesar 4,8%, sedangkan untuk gasoil turun sebesar 3,9%. Penyaluran BBM pada periode posko Nataru 2023-2024 apabila dibandingkan dengan posko Nataru 2022-2023 mengalami kenaikan untuk gasolin sebanyak 4,6%, angkut 10%, dan untuk gasolin mengalami penurunan sebesar 0,4%. Hal yang menjadi perhatian khusus pada bidang BBM selama pelaksanaan posko tersebut adalah yang berkaitan dengan beberapa bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah yang berisiko berdampak pada sektor BBM khususnya untuk penyaluran BBM kepada masyarakat. Namun alhamdulillah bencana alam baik berupa gempa, erupsi gunung maupun banjir tersebut tidak menimbulkan dampak pada penyaluran BBM dan stok BBM masih dalam kondisi aman. Keseluruhan bahwa pasokan listrik aman selama Natal dan Tahun Baru. Barangkali itu yang bisa kami tambahkan. Apakah Pak Erwin ada yang mau ditambahkan? Oh cukup. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Sentot. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ida ini juga orang tidak ada dengan pengikutan dan kebetulan di sini juga komisi kami juga ulang tahun Pak Ahmad Salman Ali. Bapak-bapak komite serta Pak Sekretaris juga ada yang duduk di sana dari Dirjen Migas yang mewakili, Kepala Badan Geologi serta Dirjen Kelistrikan dan yang mewakili serta Bapak Ibu sekalian. Izin menambahkan bahwa memang ada beberapa lesson learned yang memang perlu kita sampaikan. Secara umum, suplai dan juga ketersediaan pasokan seperti tadi Bu Kepala menyampaikan memang aman. Namun ada beberapa hal yang perlu kita tetap laksanakan dan juga perlu kita tingkatkan dari sisi pelaksanaan Satgas Naru ke depannya. Yang pertama adalah koordinasi yang lebih intens dari awal sehingga kesiapan-kesiapan dan juga hal-hal yang memang perlu ditambahkan dapat diantisipasi sebelumnya. Lalu kesiagaan posko Satgas ini tetap
diperlukan dikarenakan memang posko Satgas ini baik yang di pusat maupun yang berada di region ini merupakan titik untuk pusat data dan informasi sebagai perpanjangan data dari PYDCC Pertamina Pusat, sehingga jika diperlukan klarifikasi ini akan langsung dapat didapatkan atau diperoleh dari posko-posko tersebut. Lalu komunikasi intens dan kerjasama baik dengan media-media di pusat ataupun di wilayah. Nah, ini juga satu hal yang krusial dan penting untuk dilakukan, karena kalau kita bicara pemberitaan negatif, ini maksudnya bukan berarti memberitakan adanya kekurangan atau posisi kritis. Tapi justru kalau misalnya tidak terjadi hal tersebut tapi diberitakan, ini akan menimbulkan kepanikan dan juga bisa berdampak besar kepada operasional dan juga pelaksanaan pelayanan. Jadi akan sangat penting untuk kita tetap bisa melakukan koordinasi yang intens dengan media. Untuk itu tadi posko-posko yang didirikan baik di pusat maupun di daerah-daerah ini menjadi pusat informasi yang penting dan juga valid pada saat dibutuhkan informasi-informasi tambahan. Lalu layanan-layanan yang memang disediakan oleh Pertamina seperti kios Pertamina Siaga dan juga modular ini merupakan poin-poin penting di dalam melayani masyarakat untuk wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak ada coverage atau tidak dijangkau oleh coverage, karena pada saat kondisi anomali jika ada kemacetan, layanan motoris ini menjadi layanan utama untuk bisa mensupport masyarakat yang melakukan perjalanan. Lalu ada beberapa wilayah yang juga tetap akan menjadi perhatian khusus seperti di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Barat yang memang pada saat pelaksanaan Satgas Natal dan Tahun Baru kemarin mengalami atau secara konsumsi meningkat cukup signifikan, dan wilayah-wilayah itu merupakan bagian dari wilayah yang difokuskan pada saat perayaan Natal maupun perayaan Tahun Baru. Dan di kesempatan ini juga Pak Direktur, izin kami menyampaikan ucapan terima kasih atas koordinasi dan juga kerjasama yang sangat baik antar instansi. Semoga seperti tadi disampaikan Ibu Kepala, ini tetap menjadi bagian yang akan selalu terus menjadi bagian di dalam menyebarkan kebaikan dan juga menjaga layanan energi ke seluruh negeri. Dan sekali lagi selamat tahun baru. Mungkin itu aja Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu nanti kalau sudah ada terbit dari Revisi Tagasnya, kita baru bisa melakukan aturan untuk pembatasan ketaran. Silakan. Baik, ini Pak itu menambahkan. Baik, terima kasih izin Bu Kepala, Pak Direktur BBM. Ingin menyampaikan bahwa tadi terkait dengan kota-kota Sumatera, maksudnya daerah Sumatera, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Barat, itu memang peningkatannya itu di sektor gasolin dan gasolil. Kalau di Toba Samosir itu di gasolin itu mungkin sekitar 43% kenaikannya. Lalu untuk di Jawa Tengah itu kalau misalnya kita lihat kenaikannya sekitar 8,4% untuk gasolin, dan juga di Yogyakarta 5,3%, dan di Jawa Barat itu sekitar 3,8% di Jawa Barat. Jadi range-nya kalau dilihat dari tanggalnya ini berada di range tanggal 21 hingga 23. Nah, terkait dengan pertanyaan untuk yang 4,6% itu tadi breakdown-nya apa aja untuk gasolin. Yang pertama itu untuk Pertalite itu di 4,7%, di Pertamax itu 7,2%, sementara Pertamax Turbo itu 0,7%. Jadi secara rata-rata itu lebih kurang ada di angka 4,6%. Demikian. Baik, terima kasih Pak.